Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mepresentasikan materi berjudul Implementasi Ilmu Hadis di Era Kontemporer. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Nia Nailin Naja. Yang kedua, saya sendiri, Muhammad Muzaki. Yang ketiga, Hamadun Fikriya Aliman. Yang pertama itu pendahuluan dan latar belakang. Yang pertama itu hadis sebagai sumber hukum. Hadis adalah sumber hukum Islam. Yang kedua, setelah Al-Quran, berfungsi menjelaskan ajaran Islam secara rinci dan menjadi pedoman praktek ibadah, akhlak, dan hukum sosial. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tantangan era digital. Teknologi meningkatkan akses ke hadis sekaligus mempercepat penyebaran hadis palsu. Kebutuhan ilmu hadis semakin penting untuk menjaga keaslian dan pemahaman yang benar. Selanjutnya yaitu relevansi di era kontemporer. Ilmu hadis relevan menjawab pedoman modern dari fikih keluarga, ekonomi syariah, kesehatan, hingga pendidikan karakter dan etika praktek. Nah, dari latar belakang tersebut membahas beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu relevansi ilmu hadis, yang kedua pemanfaatan teknologi, yang ketiga tantangan otoritas digital, yang keempat peran ilmu hadis dalam menangkal hoak, yang kelima integrasi dengan ilmu lain, yang ketujuh kontribusi nyata dan studi globalisasi. Materi selanjutnya yaitu landasan teologis dan kedudukan sunnah. Nah, Al-Quran memerintahkan berpegang pada sunnah sebagai bukti kecintaan kepada Allah dan wujud ketaatan, yang mana dijelaskan dalam firman Allah Al-Quran surah Al-Imran ayat 31, yang artinya, jika kamu mencari Allah, ikutilah aku. Kemudian Nabi menegaskan, aku tinggalkan dua perkara, kitabullah dan sunnah, yang mana sebagai pedoman agar tidak tersesat. Karena itu ilmu hadis berfungsi memastikan bahwa sunnah yang diamalkan benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Langsung saja, yaitu relevansi multidimensi ilmu hadis. Nah, pada pembahasan ini, ilmu hadis berperan dalam banyak dimensi kehidupan modern. Yang pertama yaitu hukum keluarga. Nah, pada materi ini hadis memberi landasan ketentuan pernikahan, wali, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, dan warisan yang diaplikasikan dalam hukum keluarga Islam. Yang kedua yaitu ekonomi syariah. Prinsip hadis tentang kejujuran dan larangan riba membentuk norma transaksi dan pengembangan lembaga keuangan syariah, yaitu pendidikan karakter. Hadis mengenai akhlak menjadi rujukan dalam pembentukan moral, disiplin, dan tanggung jawab peserta didik. Yang selanjutnya yaitu ada lingkungan hidup. Nah, ajaran hadis tentang menanam dan menjaga bumi relevan untuk gerakan pelestarian lingkungan modern. Nah, selain itu dari keempat tadi ada juga bidang kesehatan masyarakat dan praktek tibun nabawi, yang mana terus dikaji bersama dalam penelitian ilmiah modern. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nailin Naja, NIM 001. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pemanfaatan
studi hadis di era digital. Di era digital, teknologi memberikan kemudahan besar dalam studi hadis. Berbagai platform digital dan perpustakaan online memudahkan pencarian, penyimpanan, serta penelitian hadis. Digitalisasi manuskrip juga membantu para peneliti mengakses naskah klasik tanpa harus datang langsung ke perpustakaan. Dan selain itu, kecerdasan buatan atau AI mulai dimanfaatkan untuk membantu analisis sanad dan matan hadis. Meskipun hasil akhirnya tetap harus diverifikasi oleh para ulama. Nah itu, ilmu hadis memiliki peran penting dalam menangkal hoaks. Melalui metode verifikasi seperti penelitian sanad, kritik matan, dan kajian para ulama, keaslian hadis dapat diketahui berbagai lembaga dan platform. Keislaman juga aktif memberikan klarifikasi terhadap hadis yang viral di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidun Fikriya Aliman. Saya dari kelompok 14 yang akan menjelaskan tentang integrasi ilmu hadis dengan ilmu sosial dan sains. Pada slide ini dijelaskan bahwa ilmu hadis dapat diintegrasikan dengan ilmu sosial dan sains. Dalam bidang kedokteran, hadis tentang pengobatan seperti madu dan habatus sauda telah diteliti dan memiliki manfaat kesehatan. Dalam psikologi, hadis tentang pengendalian emosi relevan dengan kesehatan mental dan pembentukan karakter. Sedangkan dalam ilmu sosial, pendekatan sosiologis membantu memahami konteks kemunculan hadis tanpa mengurangi nilai syariatnya. Nah, sekarang slide kedua tentang studi hadis di era globalisasi. Di era globalisasi, kajian hadis semakin berkembang melalui dialog akademik, kerjasama penelitian internasional, dan kemajuan teknologi. Dialog akademik memerlukan penelitian hadis secara ilmiah. Jaringan penelitian mempermudah akses naskah dan publikasi, sedangkan media digital meningkatkan minat masyarakat untuk mempelajari hadis. Nah, sekarang kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai kesimpulan, ilmu hadis tetap penting sebagai sumber hukum, pedoman etika, dan rujukan dalam berbagai aspek kehidupan. Teknologi memberikan peluang besar melalui digital dan AI, tetapi juga menghadirkan tentang berupa hoax dan informasi yang tidak valid. Karena itu, mahasiswa perlu meningkatkan literasi hadis. Lembaga dan pemerintah perlu mendukung digitalisasi serta verifikasi hadis, dan masyarakat perlu membiasakan sikap tabayun sebelum menyebarkan informasi. Dengan pemanfaatan teknologi yang bijak, keaslian dan relevansi sunnah dapat terus terjaga di era modern. Sekian dari